Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita memulai pelajaran, kita niat terlebih dahulu, niat mencari ilmu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu dhanabal ilmi isalata jahli an-namsi wan sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala ni'matil aqli wa ni'matil sihatil badani fadlil ta'ala ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali bidikram wa khususan khasatan ila musnad hadha kitab nazam alana wa jami talamidhi wa masyikhina wa mu'alif kutub allati ta'alamna wa alamna sallallahu ta'ala lahumul fatihan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita meneruskan pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Nazm Alalah. Mari kita baca terlebih dahulu nazmannya. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi alimi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tafaqqa fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa adalu qasidi. Ajiya fike krono unggule kang nuduhake maring bagus lan wedi Allah luwe jejeke. Wal ilmul hadi illa sunnanil huda wal hisnu yunji min jami'is syadaidi. Ilmu fike kang nuduhke dalane pituduh iya benteng kang nyelametke kabehane pekewus. Atau lagi, tafaqqa fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa adalu qasidi. Ngajiya fike krono unggule kang nuduhake maring bagus lan wedi Allah luwe jejeke. Wal ilmul hadi illa sunnanil huda wal hisnu yunji min jami'is syadaidi. Ilmu fike kang nuduhke dalane pituduh iya benteng kang nyelametke kabehane pekewuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam nazman ini menerangkan masalah fikih dan keutamaannya. Jadi nanti babnya menerangkan fikih dan keutamaannya. Nah, di dalam nazam ini dikatakan tafaqah fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wa taqwa wa a'dalu qasidi. Ngajiya fikih krana unggule kang nuduhake maring bagus lan wedi Allah luwe jejeke. Jadi pelajarilah ilmu fikih. Kenapa kok kita disuruh untuk belajar ilmu fikih? Karena alasannya, karena ilmu fikih
itu adalah sebaik-baik penuntun. Sebaik-baik penuntun menuju kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu fikih ini termasuk paling lurusnya sesuatu yang lurus. Jadi dikatakan juga di situ wal ilmul hadi ila sunanil huda. Wal hisnu yungji min jamil sada itu. Ilmu fikih kang nuduhake dalane pituduh ya benteng kang nyelametake sekabehane pekewu. Jadi ilmu fikih itu adalah lambang yang menunjukkan jalan hidayah. Jalan hidayah. Dan termasuk benteng yang menjaga bagi pemiliknya dari setiap sesuatu yang memberatkan. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang nazam ini, kita harus tahu terlebih dahulu. Tadi kan kita disuruh untuk belajar ilmu fikih. Nah, ilmu fikih itu apa? Kita harus tahu terlebih dahulu definisi atau pengertian dari ilmu fikih tersebut. Perlu semen ketahui bahasanya ilmu fikih secara takrifan ilmu adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat. Ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang pengambilannya itu diambil dari dalil-dalil melalui metode atau cara ijtihad dari para mujtahid. Para mujtahid itu siapa saja contohnya? Sepertinya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu termasuk ulama mujtahid mutlak. Begitu juga Imam Maliki. Panjenengan ini termasuk ulama mujtahid mutlak. Siapa lagi? Imam Ahmad bin Hambal. Itu juga termasuk ulama mujtahid mutlak. Dan begitu juga Abu Hanifah ini juga termasuk ulama mujtahid mutlak. Dan begitu juga sebenarnya Imam Nawawi Al-Kubro ini juga termasuk ulama mujtahid tapi mujtahid fatwa. Ulama mujtahid fatwa dari mazhab Syafi'i. Jadi ilmu fikih itu seperti itu pengertiannya. Ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syariat yang diambil dari dalil-dalil melalui metode atau cara ijtihad dari para mujtahid. Nah, perlu sampean ketahui juga bahwasanya ilmu fikih itu adalah salah satu ilmu yang sangat vital di samping ilmu tauhid. Kenapa? Karena tanpa ilmu fikih ibadah yang kita lakukan seperti hanya sholat ataupun puasa ataupun yang lain-lain itu tidak akan sah kalau kita tidak tahu ilmu fikih. Kenapa? Karena kita sholat asal-asalan, kita puasa asal-asalan, tidak tahu syarat rukunnya, tidak tahu
perkara yang membatalkan. Bahkan bila tanpa ilmu fikih, perbuatan kita itu loh, perbuatan kita yang kita lakukan sehari-hari bisa jadi merupakan sebuah kemaksiatan. Bisa jadi merupakan sebuah kemaksiatan yang tanpa kita sadari. Karena apa? Karena setiap perbuatan orang yang akil balik atau perbuatan orang yang mukalaf apa? Itu syaratnya orang itu bisa dikatakan mukalaf ada 4. Pertama apa? Pertama yaitu harus sudah balik. Harus sudah balik. Nomor 2, sehat akalnya. Yang nomor 3 apa? Yaitu berfungsi panca inderanya minimal mata dan telinga. Yang nomor 4 apa? Yaitu sudah sampai padanya dakwah Islam. Nah, kalau orang kok sudah memenuhi syarat-syarat 4 itu, orang itu bisa dikatakan sebagai seorang mukallaf. Jadi kalau kita itu tidak mengetahui ilmu fikih, maka bisa saja perbuatan kita yang kita lakukan setiap hari ini merupakan kemaksiatan yang tanpa kita sadari. Karena apa? Yaitu tadi, setiap perbuatan orang mukallaf itu haruslah didasarkan pada hukum-hukum syariat. Umpama kita melakukan hal ini menurut syariat hukumnya bagaimana? Boleh atau tidak? Umpama kita berdagang model seperti ini dilarang atau diperbolehkan oleh syariat. Kalau kita tidak tahu, ya umpama kita profesinya berdagang, ya dagangnya ngawur. Begitu juga ketika kita itu bertani, nggak ngerti ilmu fikih, kita nggak tahu hal haramnya barang yang kita peroleh itu kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu sangatlah wajib bagi kita itu mempelajari ilmu fikih. Kenapa? Ya agar ibadah-ibadah yang kita lakukan, muamalah atau perbuatan yang kita lakukan, jual beli yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, itu sesuai dengan hukum yang telah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena pentingnya ilmu fikih itu sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab niki termasuk sahabat Kanjeng Nabi ya, niku pernah berkata. Perkataannya bagaimana? Janganlah berjual beli di pasarku kecuali orang yang tahu ilmu fikih. Jadi tidak boleh melaksanakan jual beli di pasar. Khalifah Sayyidina Umar kecuali orang-orang yang tahu ilmu fikih. Kenapa kok sampai Sayyidina Umar mengatakan seperti itu, sampai melarang orang yang berdagang di pasar beliau yang tidak mengerti ilmu fikih? Alasannya karena orang yang tidak tahu ilmu fikih itu pasti akan terjerumus pada muamalah yang tidak sah atau muamalah yang haram yang tanpa ia sadari. Nah, sekarang saya kutipkan beberapa nas yang menerangkan utamanya ilmu fikih.
termasuk beberapa nas yang menerangkan utamanya ilmu fikih, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu pernah berfirman, Allah Subhanahu wa taala itu pernah berfirman yaitu di dalam Al-Qur'an yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyin yuriduna wajha. Saya ulang. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Artinya apa? Sebarkan, sabarkan ya, sabarkan jiwamu bersama orang-orang yang menyembah Tuhannya di pagi hari dan sore hari, yang hanya mengendaki ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam tafsir ayat ini, Ibnu Katsir itu berkata, kita itu diperintahkan untuk bersabar. Kita itu oleh Allah diperintahkan untuk bersabar ketika berada di majelis zikir. Nah, arti dari majelis zikir ini kalau menurut Imam Atha, artinya apa? Yaitu majelis zikir adalah majelis yang mana di situ membahas tentang hal haram. Bagaimana kita menjual, bagaimana kita membeli, bagaimana tata cara kita sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana zakat, bagaimana haji. Jadi intinya majelis zikir itu adalah majelis yang membahas tentang ilmu bagaimana cara sholat yang benar, haji yang benar, puasa yang benar, dan juga membahas tentang hukum-hukum hal haram. Ini yang dimaksud majelis zikir menurut Imam Atha. Jadi kita itu oleh Allah ketika mengkaji ilmu-ilmu Allah yang menerangkan tentang hal tersebut itu disuruh untuk bersabar, jangan sampai keburu-buru pulang. Tuntaskanlah belajarnya, jangan sampai pulang sebelum selesai, sebelum kita memahami ilmu tersebut. Nah, begitu juga Nabi Muhammad SAW itu bersabda. Sabdanya Nabi bagaimana? Ma'ubidallah subhanahu wa ta'ala bisai'in afdalu min fikhi fiddin. Artinya apa? Tidaklah disembah Allah Subhanahu wa taala itu dengan sesuatu yang lebih utama dari faham agama. Begitu juga Imam Syafi'i itu pernah berkata, al ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua. Apa? Nomor satu ilmu fikih, yaitu ilmu fikih. Lil adyan. Jadi ilmu itu ada dua menurut Imam Syafi'i. Pertama yaitu ilmu fikih, lil adyan, yaitu ilmu yang untuk menjaga agama. Ilmu yang untuk menjaga agama.
Dan yang nomor 2 yaitu ilmu tibi. Ilmu tibi lil abdan, ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran, ilmu pengobatan untuk menjaga badan dari penyakit jasmani. Wa ma wara'a dzalik bulghatul majlisin. Selain 2 ilmu tersebut, ilmu fikih, ilmu tib, maka hanya untuk meramaikan majelis saja. Hanya untuk meramaikan majelis saja. Jadi paling utama. Jadi intinya orang itu butuh ilmu untuk cara beribadah kepada Allah yang benar dan membenahi keyakinan supaya keyakinannya benar, dan begitu juga perlu tentang ilmu bagaimana cara kesehatan kita itu terjaga, dan bagaimana ketika kita oleh Allah dicoba sesuatu penyakit, pengobatannya itu bagaimana. Nah, ini ilmu tib. Jadi seperti itu. Masalah ilmu itu ada 2 itu menurut Imam Syafi'i. Selain 2 ini hanya untuk meramaikan majelis saja. Nah, mungkin itu saja keterangan dari saya untuk hari ini. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan seperti biasa ada 5 ya. Pertanyaan yang nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin. Ini mohon diteruskan nadhamannya sampai selesai 1 baris. Pertanyaan yang nomor 2. Pertanyaan yang nomor 2. Wal hisnu yunji min jami'is sadaiti. Mohon separuh pertama dari nadhaman tersebut sampai tulis bagaimana bunyinya ya. Sebelum yang saya utarakan tadi, jadi intinya itu tadi isinya nadhaman yang bagaimana. Itu sampai tulis, jangan sampai keliru. Pertanyaan yang nomor 3. Pertanyaan yang nomor 3. Ilmu fikih itu secara ta'rifan ilmu apa pengertiannya? Pertanyaan yang nomor 4. Pertanyaan yang nomor 4. Tadi saya terangkan bahwasanya Sayyidina Umar ini melarang orang yang berjual beli atau muamalah di dalam pasarnya terhadap orang yang tidak mengerti ilmu apa. Pertanyaan yang nomor 5 atau pertanyaan terakhir. Menurut Imam Syafi'i, ilmu itu ada 2. Selain keduanya hanya untuk meramaikan majlis. Nah, ilmu yang ada 2 itu loh. Nomor 1 apa, nomor 2 apa. Nah, itu saja pertemuan kali ini. Semoga Allah memberi kita hidayah, ilmu, dan juga hidayah bimbingan hati, yang akhirnya kita bisa memahami ilmu yang diajarkan, dan juga bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Akhirnya kita bisa menjadi hamba Allah yang beribadah dengan disertai ilmu yang benar.
Nah, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.